So diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity diggity diggity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali bersama kami pada hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026 bertepatan tanggal 4 Muharram 1448 Hijriah. Telah hadir bersama kita dua penguat kodam yang akan membahas perkembangan aktual terkini kenegaraan kita. Assalamualaikum Pak Mir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mir, kita kumpul lagi Pak Mir ya. Pak Mir, situasi semakin hari mendekati, katanya Juli Agustus Pak Mir ya, semakin hangat gitu Pak Mir. Kalau kita ikuti perkembangan dunia internasional, tentunya banyak pengaruh-pengaruh tentang kebijakan yang katanya dalam tanda kutip tentang kebijakan IMF ya, memberikan bantuan kepada pemerintah Republik utangan gitu ya Pak. Tapi Pak Menkyu dalam hal ini tentunya sudah petunjuk Presiden tidak menerima kan itu Pak Mir. Nah kelihatannya kalau saya lihat Pak Mir ya, mungkin banyak orang lah yang bilang bahwa apa yang terjadi sekarang diarahkan seperti saat-saat terakhir zaman Pak Harto Pak, di mana Pak Harto ditawari dengan utang dan sebagainya, akhirnya Pak Harto ya. Kemungkinan memang pada hari ini, pada saat sekarang ini situasinya akan seperti itu, di mana pihak-pihak asing dalam konteks ini keuangan IMF mencoba bagaimana diarahkan seperti kejadian 11 Yang kedua, tentang situasi ya dalam negeri Pak Mir semakin hangat karena kemarin ada demo mahasiswa, ada lagi demo yang katanya mahasiswa katanya ternyata itu alumni gitu ya, dan katanya dalam tanda kutip ke Solo ke Jokowi. Nah Pak Mir, situasi ini saling memanfaatkan. Jokowi sendiri berkeinginan untuk keliling se-Indonesia dalam rangka PSI, tentunya persiapan 29. Pada satu sisi Presiden Prabowo membuat satu keputusan tentang MBG. Begitu kemarin waktu kita proses yang lalu, Pak Prabowo itu langsung menangkap, baru proses hukum, satu keberanian. Banyak hal yang dilakukan oleh Presiden yang sekarang memang menunjukkan sikap yang betul pada pro rakyat. Tetapi itu tidak cukup Pak Mir, karena rakyat masih menilai Prabowo masih ya kesana sini begitu Pak Mir ya. Ini perlu mungkin ketegasan dari pihak Pak Prabowo selaku Presiden, sikap seperti apa, keputusan seperti apa yang tentunya berpihak kepada rakyat. Kalau kita simak apa yang disampaikan Pak Bowo pada waktu setelah penangkapan Pak Mir ya, MBG itu, kata ayahanda saya Profesor Sumitro, Prabowo kalau kamu lagi susah, lagi bingung, maka kamu segera mengambil keputusan yang pro rakyat, kan begitu ya. Nah harapan kita tentunya Prabowo sudah diberikan satu petunjuk oleh bapaknya, ayahandanya tentang sikap seperti itu, mestinya tidak usah ragu-ragu Pak Mir ya melakukannya. Tetapi mungkin Pak Presiden Prabowo masih banyak pertimbangan. Nah yang ketiga Pak Mir, rakyat atau masyarakat atau intelektual gitu Pak Mir ya, masih mengikuti perkembangan yang katanya laporan Pak Jimli Asidiki 6 poin tentang reformasi polisi. Memang awalnya Pak Bowo berkeinginan melakukan satu reformasi atau reposisi polisi, tetapi hasil dari Pak Jimli kelihatannya rekomendasi 6 itu tidak ada perubahan Pak Mir. Ini yang membuat orang jadi ragu terhadap Prabowo. Begitu perkembangan pertama menggebu, tapi di perjalanan hanya Pak Mir, ditelan bumi lah begitu kira-kira. Apakah nanti juga akan seperti itu? Keputusan Presiden ini kan belum keluar. Yang kedua tentang reshuffle. Tentang reshuffle ini seperti apa reshuffle ini Pak Mir? Kalau misalkan reshuffle-nya menterinya yang bukan punya Jokowi, ya orang juga alah ini main-main lagi kan gitu. Ini mungkin yang perlu disimak oleh pihak pemerintah, khususnya dalam konteks ini Pak Presiden Prabowo, sehingga kepercayaan terhadap Presiden itu bukan makin susut Pak Mir. Kita berharap makin bagus. Karena demikian
tentunya situasi secara nasional nanti akan lebih kondusif lah Pak Amir. Tidak semua orang tidak suka lah situasi ini makin panas sehingga rakyat menjadi lebih susah dan sebagainya. Kita semua berharap situasi akan lebih baik. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, mungkin Pak Amir punya pandangan Pak Amir. Gimana Pak Amir? Pertama-tama saya ingin mengulangi lagi bahwa kita banyak berulang kali bicara tentang negara, kan? Ya. Tetapi mestinya kan kita lihat dulu negara ini secara struktural gimana. Ya. Nah, disebut negara karena dia ada wilayah, Ya. ada rakyat, Ya. ada pemerintah. Ya, ada pemerintah. Atau dengan kata lain, di atas wilayah itulah pemerintah mendapatkan mandat dari rakyat Ya. untuk menjaga kedaulatannya dan segala-galanya yang secara singkat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 asli dinyatakan bahwa maka disusunlah negara dalam satu negara atau bangsa ini untuk melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mendukung perdamaian dunia. Nah, ya kan? Itu cara. Nah, kalau kita lihat belakangan ini adalah sudah banyak sekali narasi-narasi presiden yang sebenarnya selaras dengan permintaan masyarakat, dengan suara masyarakat. Ya. Misalnya masyarakat bilang berantas korupsi, presiden bilang akan saya ubah korupsi sampai ke Antartika. Ya. Ya kan? Ya, ya. Nah, masyarakat bicara dengan tentang Undang-Undang Dasar 45 asli, presiden sudah menetapkan kebijakan pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ya. Ya. Eksploitasi sumber daya alam lewat satu pintu. Ya. Jadi negara manapun mau ekspor, mau impor hanya lewat satu pintu. Ya. Sehingga bisa mencegah manipulasi pajak, manipulasi bea cukai, Ya. Ya. manipulasi jumlah yang diimpor dan lain sebagainya. Kan biasa juga begitu. Sebenarnya langkah positif ya Pak Amir ya. Langkah positif untuk rakyat ya. Untuk rakyat. Bukan kepada oligarki kan gitu ya Pak Amir ya. Cuma masalahnya kemudian adalah dalam pelaksanaannya itu ada yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena apa? Sebenarnya yang dinarasikan oleh presiden itu kan langsung merupakan perintah kepada para pembantunya, Para menteri ya. para menteri gitu. Ya, ya. Tetapi kemudian ada menteri ini bicara begini, ada menteri bicara begitu. Contoh misalnya saja hari ini ada keterangan salah seorang menteri. Belum lagi kita lihat aturan yang pasti tentang koperasi desa. Itu ada menteri udah bilang diharapkan supaya desa kumpul jelanta. Ya kan? Dan dia berikan lagi satu gagasan, tetapi konsep utamanya belum ada gitu. Jadi belum ada payung hukum mengenai koperasi desa ini mau kerja apa, bagaimana spesifikasi koperasi desa, bagaimana susun dan organisasi koperasi desa dan lain sebagainya. Udah menteri bicara tentang ngumpul jelanta kan ya. Nah, sehingga saya lihat bahwa mau tidak mau kita berkesimpulan bahwa pemerintahan kita ini ada disintegrasi struktural. Yaitu kita punya satu pemerintahan, tapi komponen ini dengan komponen ini tidak sinergi. Padahal di dalam satu pemerintahan. Satu pemerintahan. Ya. Nah, contoh misalnya begini. Kalau presiden bilang bahwa di semua desa harus dibentuk koperasi, maka yang masalah sederhana, paling sederhana aja pertama-tama. Ketika koperasi itu mau dibentuk kan mereka perlu kantor. Untuk bangun kantor kan ada tanah. Nah, ini kan berarti bahwa kaitan antara urusan tanah dan urusan bangunan kan harus sinergi. Karena masalah tanah ditangani oleh institusi A, masalah bangunan kan ditangani oleh institusi B. Nah, tapi kan sinergi ini yang kita tidak pernah lihat gitu kan. Ya. Mestinya kalau misalnya katakanlah, kemudian juga ketika presiden menjelaskan itu, karena negara kita ini kan negara kesatuan yang terdiri dari beberapa daerah, ratusan suku, ratusan bahasa daerah, ratusan budaya, ratusan adat istiadat yang nantinya juga akan memberikan pengaruh signifikan bagi pembentukan dan
pelaksanaan tugas dari koperasi itu. Jangan sampai terjadi begini. Seorang dari Ambon bertandang ke kenalan dia di Jawa Timur, dipersilakan makan. Lalu tuan rumah Jawa ini menyatakan iki sego, iki iwa, iki jangan. Nah, selesai makan, kok sayurnya nggak dimakan, dia tanya sama Bilang jangan gitu ya. kalau tadi kan ibu bilang jangan, saya nggak makan gitu kan. Ya. Nah kan kita lihat tadi kan pelaksanaan koperasi nanti kan nggak kayak begitu nanti. Ya. Nah, disintegrasi struktural ini yang kemudian sadar tidak sadar seperti dikatakan oleh Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio terjadi sabotase struktural gitu kan. Ya, dan itu ini mestinya tugas Pak Pres nih, Pak. Iya, Untuk bisa mensinkronkan gitu, Pak. iya, ini yang dianggap. Tapi karena ada dan tiada gitu, Pak. Persoalannya kemudian adalah sebenarnya ini semua terjadi karena apa? Ya. Terus terang aja disintegrasi struktural ini karena ada pembantu yang ada di lingkungan Presiden Prabowo, tapi dia lebih bantu kepada perintah Jokowi. Ya. Karena nggak jelas ya. Kita lihat terakhir misalnya dengan penangkapan Roy. Ya, kita bilang budak-budak Troya tuh, Pak. Ya, itu kan. Nah, sehingga pada akhirnya kita lihat bahwa sumber daripada semua masalah ini adalah pada apa yang terjadi pada yang dilakukan oleh Jokowi pada era kepresidenan dia, dan apa yang sekarang dia lakukan setelah dia bukan presiden lagi, yang berusaha membesarkan Partai Solidaritas Indonesia dengan rencana akan keliling Indonesia segala macam, dengan rencana begitu begini segala macam. Jadi kalau saya lihat misalnya adalah apa yang digaungkan oleh polisi sebenarnya bukan untuk melindungi Jokowi sebenarnya cuma melindungi mereka sendiri. Coba Pak Pur, Anda bayangkan andai kata saatnya nanti kita lihat berkaitan dengan penangkapan Roy dan Dr. Tifa ini karena Pagi ini ya. pagi ini kan Ya. apa namanya Ya, di yang kakak Polda tuntutannya itu P21. ya, tapi adanya disebut apa? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Tapi kan yang dicemarkan namanya kan kapan dia lapor, kapan diperiksa kan belum. Substansi masalahnya kan jelas. Mesti kan sebelum penangkapan itu kan Jokowi diperiksa dulu. Nah ini, sehingga sekarang timbul pertanyaan yang paling mendasar dari sebuah masalah yang ada Prabowo ini mau berjuang, dia sudah bersumpah untuk berjuang demi kepentingan bangsa dan negara ini. Ataukah dia mau menyelamatkan Jokowi dengan mengorbankan segala kedaulatan bangsa dan negara ini? Pertanyaan paling mendasar sekarang begitu. Atau jangan-jangan juga ketika kita berbicara tentang sudah suara bahwa sudah sangat jelas ada skenario misalnya antara Juli Agustus ini akan terjadi chaos, lalu tindakan untuk menghindari disintegrasi bangsa ini makin menjadi lebih mendalam. Belum kelihatan dijalankan oleh Presiden Prabowo, maka bisa juga timbul pertanyaan, jangan-jangan Presiden Prabowo sendiri yang sedang mempersiapkan Gibran menjadi presiden bulan Agustus nanti. Kan biasanya orang spekulasi begitu, Pak. Ya, memang seorang presiden tidak boleh mendua, Pak. Yang nggak boleh mendua, Tegas gitu ya. Iya. Nah, sementara di sisi lain kita ada perkembangan, kan? Nanti kita lihat dari mana hasil pertemuan hari ini antara pimpinan DPR dan para mahasiswa. Sudah mulai ada kritik. PDIP tunjuk sikap yang benar dong. Dan
masih punya sikap PDIP ini mendukung atau oposisi atau bagaimana, kan kelihatan dari kinerja ketua DPR. Kan ketua DPR sebenarnya kan menjadi moderator ya, dari pelaksanaan tugas-tugas DPR, sehingga orang yang tidak paham kondisi di dalam akhirnya orang menganggap seolah-olah Dasko melakukan hal yang menyimpang. Karena dia cuma wakil kan. Tetapi bagaimana dia tidak melakukan itu? Karena dia adalah wakil ketua DPR dari partai yang sedang tokohnya sedang menjadi presiden. Tentu kan dia kan harus mengkonsolidasikan kekuatan DPR untuk melakukan support kepada presiden. Support itu kan bukan berarti menjilat kan. Support itu kan bisa berarti kritik segala macam. Karena ada hal-hal yang mau tidak bisa didukung oleh presiden sendiri, tapi didukung bersama-sama DPR. Misalnya untuk perumusan undang-undang. Kalau undang-undang belum bisa bagaimana? Payung hukumnya ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kan nggak bisa presiden sendiri harus dengan DPR gitu kan. Kalau misalnya belum tahap itu masih agak rumit, bagaimana kalau presiden menetapkan dengan peraturan presiden, peraturan pemerintah? Kan koordinasi sinergi dengan DPR sebagai lembaga legislatif kan harus berjalan secara sistematis. Nah, sehingga saya kira barangkali sekarang tinggal masalahnya. Untuk Pak Prabowo yang saya bilang tadi. Jadi negara ini mau dia korbankan untuk dia melindungi Jokowi, atau dia harus melakukan tindakan hukum terhadap Jokowi untuk melindungi bangsa dan negara ini. Atau kalau memang jangan ada kesediaan bahwa memang Pak Prabowo dia ini kerja supaya nanti bulan Agustus Gibran dilantik jadi presiden. Ya, itu kan sudah ada petunjuk ayahandanya Pak Nur yang berpihakkan kepada rakyat kan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak usah ragu-ragu Pak Prabowo. Sepanjang itu berpihak kepada rakyat akan ada di belakang Prabowo kan gitu Pak Mir. Dan jangan lupa Pak, bukan saja apa yang dikatakan, selain apa yang dikatakan oleh ayahnya ini sadar juga bahwa dia sudah bersumpah bahwa Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh ayahnya itu secara tegas dan jelas berulang kali ada dalam ayat-ayat Al-Quran Pada saat dilantik jadi presiden. Ya. Jadi sekarang tinggal kepada ketegasan Pak Prabowo. Nah, kan banyak masalah. Memang di luar sana seperti Anda bilang tadi masalah IMF. Sebenarnya kan proses IMF ngerjain Pak Harto itu kan udah mulai tahun 95. Memang orang tidak baca saja. Ya kan, masyarakat tidak membaca itu. Ya. Nah, tapi apabila pada waktu itu posisi Anda dibahas barangkali sudah dalam operasi itu Anda sudah bisa tahu bahwa ada permintaan apa? Antara lain menekan Presiden Soeharto untuk buat surat bahwa stakeholder dari dana tersembunyi yang ada di bank itu sudah meninggal. Maka sekarang kan uang itu susah kita ambil. Ya, kembali lagi Pak Mir, berarti kita harus dorong Presiden Prabowo untuk berani bersikap Pak Mir ya. Kenapa? Kita dorong Presiden Prabowo harus berani bersikap. Bukan dorong lagi, tapi menyatakan kepada dia bahwa inilah saatnya kewajiban Anda untuk bersikap. Kalau enggak, hancur sendiri. Hancur sendiri. Ya. Iya. Kita semuanya tidak ingin Pak. Kita tahu di luar sana tidak ingin situasi negara jadi Pak. Jadi ada. Ya. Ada kelompok-kelompok Atlantik aliansi yang akan melawan dia. Dan jangan lupa strategi global dari apa yang kita kenal dengan Komite 300 itu punya rencana sampai dengan tahun 2040 4 miliar manusia akan mereka bunuh melalui perang yang mereka dengan rekayasa atau lewat kimia apa itu mereka macam-macam lah, lewat sandiwara COVID, lewat segala macam sekarang sedang dimainkan oleh WHO dan lain sebagainya. Nah, menurut yang saya amati, apa yang dilakukan oleh Prabowo di tingkat geopolitik adalah melawan itu.
Ya kan? Makanya saya dengan segala kemampuan yang ada pada saya dan segala kelemahan yang ada pada diri saya mendukung dia dalam konteks itu. Karena apa? Selain menghadapi apa yang dilakukannya adalah untuk menyelamatkan umat beragama, khususnya umat Islam di Indonesia. Sehingga sebagai salah seorang muslim yang baik, walaupun masih awam, tapi karena memahami gejala itu, memahami indikasi-indikasi itu, maka dalam setiap wacana, dalam setiap diskusi masalah ini selalu saya sampaikan. Nah, oleh karena itulah, bukan lagi kita dorong, menyatakan kepada dia bahwa inilah kewajiban utama Anda, pilih RI atau pilih Jokowi, atau memang secara diam karena Anda belum bosan, lalu persiapkan Gibran untuk jadi presiden nanti bulan Agustus. Itu aja kan. Wah, pening Pak Amir. Kalau ngomong begitu Pak Amir, jadi pening nih. Supaya nanti kita tahu dalam kita ingin dia sadar akan kewajiban dia supaya kita tahu mengapa kita dukung, mengapa kita harus melawan. Ya kan yang saya bilang tadi, seperti orang kampung datang ke Jawa Timur kan, iki segera ikut jangan, nasi sama ikan dia makan, saya udah dia makan karena dibilang jangan kan. Dan kalau orang kampung belajar kan dia. Atau yang pada sederhana aja, kalau Anda bilang tulang untuk orang datang akan dipeluk cium disayang-sayang. Tapi kalau bilang tulang untuk orang kampung kan buang aja lah, nggak ada urusan. Ada yang aneh lagi Pak Amir. Sekarang Pak Jokowi katanya mau kelalang kiri kelalang kiri. Bagian ke pengadilan Pak Amir nggak mau datang Pak. Nah maksud saya, kalau tidak mau datang kan undangan itu 1 kali, 2 kali, yang ketiga kan paksa Pak. Kenapa nggak dilakukan? Kan ini masalahnya. Sehingga rakyat menilai ada perlakuan yang tidak baik. Artinya ada yang diperlakukan istimewa, ada yang tidak. Ini ujung-ujungnya Pak Amir, wah presidennya nggak mau peduli. Jadi apakah semua harus keputusan itu harus presiden memberikan petunjuk? Seharusnya tidak perlu. Para menteri sudah tahu tugasnya masing-masing. Tetapi kalau dianggap itu penting, ya Pak Prabowo selaku presiden, kamu harus begini, kamu harus begini. Yang paling sederhana aja saya bilang kan. Maka saya melihat bahwa disintegrasi struktural inilah yang sekarang menjadi warna dari kepemimpinan Prabowo. Contoh misalnya, dia merencanakan saya akan kejar korupsi sampai ke Antartika. Kan yang menangani korupsi ini kan ada 3 lembaga penegak hukum kan, ada Kejagung, ada KPK, ada polisi. Nah, semua di dalam negeri, semua dalam negeri kan. Nah, kalau KPK sudah tangan ini kan polisi harus tahu ditangani apa, KPK harus tahu ditangani apa. Siapa yang itu korupsi, ya kan? Tapi ini kan kadang-kadang Kejaksaan Agung jalan, malah ada sikap polisi yang tumbang tindih. Begitu pula dengan KPK dan lain sebagainya. Ini harus ada Pak Amir satu penjelasan yang lebih rinci Pak Amir. KPK menangani apa, polisi menangani apa, kejaksaan apa, supaya tidak ada tumbang tindih. Dan harus disadari oleh para menteri ini, kalau begitu ada keputusan seorang presiden, maka para menteri melakukannya sesuai petunjuk tadi. Jadi jangan sampai malah muter Pak Amir ya, seperti jasa Jokowi 1 tahun lebih Pak. Nah, itulah kelemahannya dari. Ya itu tahu Pak Amir apa? Disintegrasi struktural ya. Benar Pak, benar. Dia akan makin jadi karena banyak pengangkatan pejabat-pejabat terutama di tingkat menteri dan wakil menteri ini kan hasil kompromi. Nah ini Pak Amir, ini rame ya, bukan ini mestinya tugasnya aparat pemerintah lah, intelijen lah, atau apalah namanya, kepolisian. Informasi Juli Agustus akan terjadi sesuatu. Nah, dengan kondisi yang rakyat semakin bertanya-tanya tentang integritas seorang Presiden Prabowo, jangan sampai mempengaruhi benar-benar terjadi Juli Agustus Pak Amir. Karena kenapa? Kalau zaman Belanda itu Pak Amir,
lihat sejarah Pak ya, tahun 1932 itu catatan sejarah yang Londo Irang itu 30.000 Pak. Berarti 30 batalion Pak. Sekarang bisa lebih dari itu Pak. Dan itu lebih berbahaya karena kadang-kadang kita tidak bisa melihatnya, kan itu ya. Nah, oleh karenanya mungkin inilah yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Jangan sampai begitu terjadi kita kebingungan sendiri Pak ya. Mana ini jangan Juli Agustus Pak bisa ribut kitanya nanti. Nah, saya kira kalau saya tidak salah ingat pada tanggal 9 Juli lalu kan ada pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Panglima TNI dan para kepala staf angkatan di Istana Negara. Ya. Tapi kan kita belum lihat substansi dari pertemuan itu apa. Karena belum diumumkan secara terbuka. Dan kita pahamlah, biasanya sekalipun ada isyarat-isyarat intelijennya kan, tapi paling bicara tentang ya bagaimana TNI membantu penanaman singkong segala macam. Ya. Tapi nanti saya khawatir suasana seperti itu saya alami ketika menjadi ketua Komisi Penyelesaian Konflik Maluku, menjadi mitra kerja dari Menteri Orsos Kamsusule Bambang Yudhoyono waktu itu. Akhirnya laporin sama seperti mungkin pernah muncul bahwa ada pihak dari kedutaan besar pada tahun 98 itu kan pernah bertanya kepada kuliah Indonesia, Iya. kenapa komando dari Cilangkap beda dengan komando dari Jakarta gitu kan? Ya. Yang menyatakan bahwa Wiranto dengan Syafri Samsudin pada saat sebagai pandangan tidak seiring. Nah, Seakan-akan ada dualisme. ada dualisme. Ya. Nah, untung kan lagi pada saat itu kan Anda tahu juga bahwa di saat mahasiswa ribut di sana itu kan kapal induk Amerika kan 60 km dari. Ya kebetulan saya ikuti Pak Mir. Kebetulan saya ikutin dari Senayan juga ikuti Pak Mir ya Kan? Tapi kan kapal induk Amerika kan sudah 60 km dari. Tanjung Priok. Iya. Dan yang melakukan komunikasi dengan mereka kan Jenderal Purnawirawan Soeharto almarhum, karena pada saat itu dia kan komandan marinir kan. Seakan-akan melakukan intimidasi. Ada keinginan tersendiri. Ada. Soeharto turun. Nah, Ya. yang kita khawatir kan itu. Dan apa saya kasih contoh misalnya, waktu menjadi ketua Porja Maluku pernah datang seorang dari kedutaan Amerika di Singapura. Tapi dari koneksi saya di Kementerian Luar Negeri, karena saya pernah menjadi pembantu pada Mali. Itu dari luar Kementerian Luar Negeri semua memberi syarat kepada saya bahwa orang yang menghubungi Anda itu adalah agen CIA di Singapura. Sekarang bukan hanya JAI Pak Mir. Ya. Semua Mossad dan Rusia dan sebagainya Cina masuk Pak Mir dari Indonesia. Itu dia datang kepada saya, dia bertanya begini, Mr. Amir, andai kata ada uang 10 juta, Zaman dulu Pak Mir ya. tahun 2000-an tuh, Oh. Ya. kan masih skala konflik Maluku masih tinggi Ya. kan, di Palu juga begitu, Ya. juga di Papua begitu kan, Anda tahu. Dia tanya begini, kalau saya siapkan uang 10 juta US dollar, besaran manfaatnya yang mana? Saya berikan kepada negara Indonesia atau saya berikan kepada Provinsi Maluku? Tentu kan dia mengharapkan saya menjawab, kan lebih bermanfaat kasih kepada Provinsi Maluku yang penduduknya nggak sampai 2 juta orang pada saat itu. Oh, dibagi masih gede. Masih gede kan? Ya. Kalau bagikan di Republik Indonesia kan 200 juta. Ya. Kebagian yang kecil-kecil lah gitu. Nah, saya tidak jawab menyangkut uang itu. Saya bilang, andai kata besok Anda bawa kapal induk Amerika dan merapat di Pelabuhan Ambon, saya nyatakan Maluku merdeka. Nah, ini yang Pak Mir, yang saya takut Pak Mir. Nah. Begitu kejadian 98, daerah-daerah konflik Iya. Pak Mir. Ini bisa pecah. Iya. Dan sekarang itu juga masih ada perkembangan-perkembangan di Papua. Narasi-narasi dari kelompok-kelompok tertentu di Aceh. Begitu mereka sisa-sisa ketidakpuasan di Palu masih ada dan sebagainya, itu kan kita ikuti itu semua. Nah, ini yang menjadi tugas. Nah, saya mau menekankan ini karena apa?
Karena dia menulis itu sendiri dalam bukunya Paradoks Indonesia. Orangnya sudah bilang kok, saya bicara dengan 15 yang politisi, 14-nya pembohong. Nah 14 itu kan 90% lebih dari 15. Berarti ini kan kuliah-kuliah dia, para politisi yang mengelilingi dia, ini kan 90% lebih pembohong semua. Iya. Kok masih dia percaya juga? Nah inilah. Nah barangkali persoalan-persoalan inilah yang secara jelas, secara gamblang, dan dia menyatakan itu kan untuk memperbaiki itulah maka dia membangun partai politik. Ya. Jadi kalau sekarang kita bilang anti nangkap koruptor, nangkap itu, kan itu dia sendiri sudah tulis dalam buku dia gitu kan, pengakuan dia gitu kan. Ya. Iya. Ini ya Pak Amir yang kita takut, Pak Amir, yang kita takut kalau terjadi seperti 98. Makanya dari Purnawirawan, Pak Amir, kita tetap melakukan tuntutan pertama adalah segera kembali ke 45, Pak Amir. Khawatir manakala terjadi sesuatu dan kita belum kembali, maka dengan Undang-Undang Dasar sebagai dasar segala perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa bukan untuk rakyat. Nah, makanya yang kedua, Pak Amir, pemasbulan Gibran, karena pada waktu persyaratan untuk duduk itu tidak memenuhi persyaratan, dan sebelumnya juga ada masalah tapi juga dia menjadi masalah. Yang ketiga masalah hukum, Pak Amir, masalah yang kelihatan kasat mata 1 tahun lebih hukum tentang ijazah Jokowi tanda kutip benar atau tidaknya tak jelas, Pak Amir. Ini 3 hal pokok mestinya Presiden menjadi satu tekanan kepada para menteri yang terkait, Pak Amir. Lakukan segera untuk tidak bisa terjadi sesuatu pada akhirnya gitu, Pak Amir. Pak Amir gimana? saya kira barangkali singkatnya begini aja supaya ke depan kita bisa berjalan lebih bagus. Ya. Apa yang Anda ungkapkan perasaan para prajurit TNI, para purnawirawan itu kan juga sudah merupakan aspirasi dari Purnawirawan. Ya. dan juga merupakan apa yang sudah ditulis oleh Prabowo dalam bukunya Paradoksnya. Ya. Dan dia masuk itu untuk menyelesaikan itu kan. Ya. Nah, hari ini udah mulai Ya. pimpinan DPR menerima mahasiswa. Ya. Nah, bagaimana kalau setelah dari sini Menerima purnawirawan. ya Anda koordinasikan dengan teman-teman Sudah diajukan, Pak Amir, tapi belum ada. ya udah jam kerja datang aja gitu. Ya. Supaya Kami ingin kita- menyampaikan, Pak Amir, aspirasi kami, bagaimana kami ikut berkontribusi dalam jaga RAD. seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita lihat dari kekuatan koalisi yang ada di DPR dan MPR, secara konstitusional ya sangat mudah untuk memajulkan Gibran. Ya kan? Dasar hukumnya ada. Dasar hukumnya ada dan kekuatan di DPR yang menjadi koalisi. Ya sekarang tinggal DPR-nya, Pak Amir. Ya, bagaimana para pimpinan DPR ini kan dipamerkan gitu. Ya. Tetapi kan kita harus tahu memajulkan Gibran tindakan hukum kepada Jokowi kan juga akan memberikan dampak kepada PDIP kan biar bagaimana kan 10 tahun Jokowi menjadi presiden kan manfaat bagi dirasakan oleh PDIP. Banyak keputusan Jokowi jadi bom waktu, Pak Amir. Iya. Ya. Nah, tetapi saya kira barangkali andai kata besok atau 2 hari mendatang para purnawirawan TNI bisa ketemu dengan pimpinan DPR, itu kita bisa mengarah kepada bagaimana membangun sebuah konsensus nasional. Harapan saya kami kalau bisa diterima DPR, waduh terima kasih, Pak. Karena apa? Yang diperlukan pemikiran bukan saja bagaimana memajukan Gibran. Follow up-nya apa? Kan kita tinggal pikir setelah dimazul ke situasi negara bagaimana? Apakah memang presiden masih membutuhkan wakil? Kan berarti harus ada proses pemilihan wakil baru. Tapi karena kalau ada pemikiran, nggak usah.
jalan aja sampai akhir masa jabatan 2029 tanpa wapres. Kan Bung Karno juga berapa puluh tahun Nggak ada wapres. Harta turun nggak ada wapres. Ya. Malah 3 bulan sekali ganti kabinet segala macam. Sekarang pun ada dan tiada ya Pak Amir ya. Jadi banyak sejarah masa lalu yang kita bisa pelajari sebagai konvensi, tapi semua kan tentu harus dengan kepala dingin. Sehingga kita bisa melihat, jangan sampai orang menyangka bahwa Prabowo sekarang jalankan pemerintahan, dia mau balas dendam karena dulu Soekarno pernah musuh Sumitro. Iya kan? Tetapi kok Prabowo juga kenapa nggak ngikutin Soeharto kan? Ada kan Soeharto yang panggil pulang bapaknya. Nah, ada cara yang sederhana. Kalau saja misalnya tahun ini 10 November nanti dia masih memerintah dan dia berani sejarah terkait memberikan gelar pahlawan itu kan hak prerogatif dia. Apalagi sudah diusulkan oleh Kementerian Sosial kan memberikan pahlawan nasional kepada Soeharto. Kan kemarin 46 yang diusulkan kan. Terus Pak Harto, Ali Sadikin, dan masih kakek saya yang bisa ngaji gitu kan. Nah, tapi saya kira barangkali mulailah dengan ada kesadaran DPR, karena memang kita juga nggak bisa salahin kenapa sampai sekarang DPR kurang membuka diri karena posisinya begitu. Dari kondisi PDIP yang warnanya masih kelabu kan, nggak tahu oposisi apa posisi opo gitu. Ya kan. Nah, sehingga saya kira barangkali saran saya tadi sebagai bagian akhir dari dialog kita hari ini, supaya jangan timbul banyak teka-teki silang di masyarakat. Yang kita tuntut ini kan janji dia sendiri melalui bukunya. Masa lu udah 90% politisi pembohong, sekarang masih biarkan mereka mengelilingi Anda. Nah, saya kira barangkali. Nah, sebab pada akhirnya sejarah membuktikan bahwa setiap terjadi gejolak di negara kita ini, setiap kedaulatan negara kita terganggu, maka dua kekuatan utama yang selalu menjadi pendukung penyelesaian masalah adalah TNI dan umat Islam. Amin. Amin Pak. Jadi Pak Amir, mungkin kita berharap kepada Presiden Prabowo dalam waktu dekat, walaupun Pak Amir ya, tanda kutip sudah dilakukan beberapa kebijakan yang proaktif, lebih lagi ditingkatkan Pak Amir untuk menambah tingkat kepercayaan rakyat. Apalagi sekarang sudah mau masuk ke tahun kedua Pak Amir ya. Jangan sampai ada penilaian Prabowo ya Jokowi begitu ya Pak Amir. Kan saya kan sederhana saja, kan polisi sekarang kan udah nangkap Tifa sama dokter Ya, Roy kan, apa dokter Tifa sama Roy kan. jadi harus jelas. Kan periksa aja Jokowi, Anda bilang difitnah, ijazah Anda palsu, ijazah Anda kemarin kemarin kan masalah selesai. Kalau ijazahnya ada ya mereka tukang fitnah kan. Ya, oke. Harapan kita tentunya ke depan Prabowo selaku presiden lebih tegas gitu Pak. Dan saya pikir pertemuan kita siang ini kita tutup dulu Pak Amir. Beberapa hari lagi kita ikuti perkembangan situasi dan kita akan putuskan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.